Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Jogosari 1 Pandaan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta para peserta diseminasi yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan diseminasi berbagi pemahaman praktik baik penerapan konsep budaya positif sebagai implementasi Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan saya Ainul Yakin. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah langsung kita buka kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah agar dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengar bersama sambutan dari Bapak Kepala SDN Jogosari 1 Pandaan, Bapak Agus Subandono, SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Ibu, sebagai masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang hormati narasumber Bu Sita, Bu Enda, yang hormati masyarakat Pak Ainul Yakin serta Bapak Ibu guru SD Jogosari 1 sebagai peserta diseminasi kegiatan berbagi pemahaman dan praktek baik penerapan konsep budaya positif sebagai implementasi Merdeka Belajar. Syukur alhamdulillah hari ini kita semua bisa merasa menjadi dalam keadaan sehat walafiat. Ada jaminannya Bu Sita ya. Tapi semangat nanti Bapak Ibu. Ibadah dewe kan mandiri ya. Alhamdulillah. Jadi banyak kegiatan mandiri bisa. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bu Sita, Bu Enda oleh Allah nanti diganti. Tidak lupa salam dan selamat tetap kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sita, Bu Enda selaku CGT dari SD Jogosari 1 yang hari ini insya Allah akan melaksanakan diseminasi yang judulnya sudah bagus sebutan tadi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini pertama bagi Bu Enda dan Bu Sita bisa menjadi syarat ya. Satu syarat Bu Enda ya, ini dalam rangkaian proses menjadi KIP ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Enda, Bu Sita hari ini mendapatkan nilai yang plus nanti, sehingga nanti diberi nilai akhir nanti insya Allah nanti lolos menjadi KIP Bu Enda, Bu Sita. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti Bapak Ibu ada dampaknya ya pada Bapak Ibu semua, ada dampak positifnya kepada Bapak Ibu semua. Karena apa? Ilmunya nantinya yang didapat dari Bu Enda dan Bu Sita dalam rangkaian proses KIP itu nanti pasti baik, pasti bermanfaat. Makanya ada dilakukan diseminasi penularan. Jadi diseminasi itu istilahnya ya ditular disampaikan kepada guru-guru yang lain yang tidak ikut menjadi KIP itu. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu telah mendapatkan ilmu itu mohon disampaikan ke anak-anak. Kalau teknik terkait teknik pengajar disampaikan cara mengajar yang baik bagaimana. Kalau terkait ilmu maka disampaikan ilmu itu pada anak-anak. Dengan harapan kami dengan adanya KPP nanti terawat menjadi KP ya paling tidak saya harapkan ada dampak positif. Karena dampaknya ya begini Pak Mungkin pasti ada dampak. Kita lihat nanti, paling tidak di rapat pendidikan Pak Pandi ya, nanti pasti ada KIP-nya di hal KIP-nya nanti tidak merah. Kebetulan apalagi sekarang sudah ada pendataan NBK Pak Pandi ya, sudah mulai pendataan nanti ya. Dengan adanya KIP nanti kompetensinya meningkat, kompetensinya Bapak Ibu guru meningkat, otomatis kompetensi anak-anak meningkat. Nanti rapor pendidikan kita
ya trennya naik lah, positif lah, sehingga kita mendapatkan bos nanti, bos kinerja atau bos yang prestasi. Saya kira itu Bapak Ibu, saya ulang kembali terima kasih Bu Sita, Bu Endah, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah rela meluangkan waktu untuk tugas kami. Mudah-mudahan waktu, tempat, dan pikiran Bapak Ibu semua nanti oleh Allah dicatat sebagai amal yang soleh. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya, kegiatan ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi yang akan dilakukan oleh narasumber pertama, Ibu Endah. Dilanjutkan sesi kedua, pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Bu Masita, dan sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Baiklah, mari kita memasuki sesi yang pertama, pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Endah Budiati SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jogosari 1 Pandaan, Bapak Agus Pandono SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SDN Jogosari 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini ya, jam rawan, dalam acara diseminasi budaya positif dari kami, saya dan Bu Masita SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerangi jalan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang dengan tuntunannya agama Islam dan akhlakul karimah yang baik. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan karena saya ingin menggurui Bapak dan Ibu semuanya, nggih. Saya hanya ingin sharing pengalaman yang atau ilmu yang saya dapatkan dari program calon guru penggerak angkatan 11, yaitu mendiseminasikan budaya positif atau sharing pengetahuan tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk, agar nggak ngantuk karena ini jam rawan ya Bapak, boleh nggak kita ice breaking sebentar? Boleh. Boleh berdiri, mohon maaf. Ini ada gerakannya ya Bapak Ibu ya. Ada gerakannya, tuh. Loh. Lagi, kata Bu Ica lagi, ya udah lagi, Bu Ica minta lagi. Loh, tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping memeluk teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di depan.
masuk ke intinya, saya punya beberapa pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu setuju apabila yang pertama, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju Pak Tadi? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Yang baik ya. Setuju? Setuju. Oke. Nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju. Yang tidak setuju? Setuju. Oke, nanti kita akan temukan jawaban. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bersalah. Setuju? Bermasalah, iya bersalah, bermasalah. Setuju? Oke, setuju. Guru berperan sebagai teman di sekolah. Setuju apa betul? Setuju. Oke. Nanti diharapkan selama kita mengikuti diseminasi ini kita akan menemukan jawabannya, ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Seperti kita bahasan kali ini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira ini nilai-nilai universalnya itu nilai-nilai yang bagaimana? Yang baik atau yang positif atau yang negatif? Pastinya yang positif ya. Coba dicontohkan nilai positif yang apa sih? Pinjem dong, nilai-nilai positif yang seperti apa, Bija? Gak ada. Nilai-nilai positif. Nilai Satu kan? membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu nilai apa? Kebersihan. Kebersihan. Lagi, nilai apa lagi Bapak? Ibu? Iya, berarti itu nilainya apa ya Bu? Tertib ya Bu ya? Tertib, terus disiplin. Ya, disiplin, tertib, tanggung jawab itu adalah nilai-nilai universal yang sudah disepakati kita bersama gitu ya maksudnya. Lanjut. Nah, untuk menciptakan budaya positif, tentunya ada konsep inti. Di sini ada 7 konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada keyakinan kelas. Kelima ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam ada posisi kontrol seorang guru. Jadi seorang guru ini pasti ada memiliki posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Menurut panjenengan semuanya dari ketujuh ini yang menurut panjenengan Bapak Ibu yang asing yang mana ya? Oh iya, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah cara kita menangani anak dengan kita itu mencarikan solusi, tidak menyalahkan dia, tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita memberikan solusi pada dia biar dia itu mencari apa ya, merasa bersalah sendiri, tapi dengan itu dia menemukan pemecahan masalahnya. Nanti ini insya Allah akan dijelaskan oleh rekan saya Bu Masita. Lanjut ya, lanjut. Nah, yang pertama konsep intinya adalah paradigma perubahan belajar. Paradigma perubahan belajar ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ngapunten, profil pelajar Pancasila ada berapa nggih? 7 atau 6? Nah, ini biasanya guru kelas 1 sama kelas 2 ini seringnya dinyanyikan Bapak Ibu. Kalau kelas tinggi bagaimana? Tidak pernah. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Ada gerakannya ini. Ada yang mimpin, mau ke Bu Masita
dipimpin gerakannya? Dipimpin Bu Masita. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi yang kompak ya, yang keras ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jadi paradigma perubahan belajar ini yaitu dari yang kita waktu itu KTSP tematik menjadi apa? Kurikulum merdeka. Alhamdulillah sekolah kita sudah 100% menggunakan kurikulum merdeka. Diharapkan pembelajaran kurikulum merdeka ini memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Sebenarnya kita harus bisa menuntun anak, menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat zaman berarti kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zaman yang sekarang. Masa kita ketinggalan dengan murid kita, kan ya nggak mau ya. Tapi kita juga belajar. Kita belajar nanti Bu Mistin ya. Enggak, boten. Lanjut. Sekarang kembali ke disiplin positif. Konsep ini yang kedua, disiplin positif. Nah, sekarang ada permainan lagi. Coba buka. Ini berpasangan Bapak Ibu. Ini dunia ada pasangannya ini sama Bu Septi. Bu Septi pindah ke sini. Enggak ada. Oke, ini tugasnya satu orang menjadi orang yang menggenggam tangannya erat-erat. Yang satunya berusaha untuk membukanya. Apakah dia berhasil atau tidak? Jadi bayangkan genggaman tangan ini itu adalah hal yang berharga bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang satunya mencoba dengan berbagai usaha, dengan apa itu, hukuman atau cacian atau kritikan atau apa itu, bisa mengintimidasi, menghardik, menggoda, menggelitik sampai terbuka atau jangan-jangan tidak terbuka. Oke, coba kita lihat. 3, yang jadi siapa? 3, 2, 1. Satunya berpasangan. Yang satu mencoba membuka, yang satu berusaha mengepal gitu. Satu mengepal, dan satu mencoba untuk membuka temannya. Coba. Sudah terbuka, ada yang belum terbuka. Dengan cacian, dengan imbalan, ayo. Gak bisa. Waduh, dunia itu sekuat tenaga ya ternyata. Tenaga dalam. Sombong. Ada yang sudah terbuka? Tidak terbuka? Belum. Saya mau tahu yang terbuka dulu deh. Yang terbuka tadi siapa? Bu Koyim kenapa kok bisa terbuka Bu Koyim? Mem catur sangat kuat sekali. Mem catur sangat kuat sekali. Siapa lagi yang terbuka? Siapa lagi yang terbuka? Mungkin terbuka. Tertutup. Yang tertutup sekarang. Coba Bu Mistin. Kenapa kok masih tertutup? Sulit banget ya. Tangannya Bu Berti sangat kuat. Mau saya pakai? Saya kan orangnya kurus. Kayaknya itu tadi efek makan mie pangsit ya. Coba Bu Septi, terbuka atau tertutup tadi?
Coba, kenapa alasannya kok masih tertutup? Dunia terlalu kuat juga. Ternyata tenaga saya kurang. Efek mengantuk sendiri. Oh, gitu. Tadi sudah SBG katanya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tertutup ataupun terbuka itu ya tergantung siapa yang kontrol. Kita sendiri. Meskipun dengan paksaan atau dengan gunaan hukuman, kritikan, imbalan ternyata masih tertutup. Itu berarti kita yang mampu mengontrol diri kita, sama halnya dengan anak-anak. Nah, apa hubungannya dengan pergeseran paradigma atau teori kontrol dari Dr. William Blazer? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah guru itu bisa mengontrol murid sepenuhnya? Tidak. Tidak, benar sekali jawabannya. Tidak, karena ternyata seperti yang kita lakukan tadi, ternyata kontrol diri itu ada di dalam dirinya kita sendiri. Nah, sama halnya seperti anak, ketika kita memberikan PR kepada dia, ternyata ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Mereka tidak mengerjakan ya karena mereka memang tidak ingin mengerjakan, berarti kontrolnya masih. Iya, betul. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau pemberian hadiah, reward, itu efektif dan bermanfaat. Benar apa tidak? Benar, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak selamanya benar. Maybe bisa jadi. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak? Salah, Mem Catur. Salah. Ya, kenapa Mem? Benar sekali, Mem. Tepuk tangan untuk Mem. Ya, benar sekali bahwa kita kalau membuat murid merasa bersalah, nanti kita, ya, murid itu akan merasa terus-terusan, ya Allah, aku kok diginikan ya. Gitu. Terus yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau salah? Salah atau enggak? Hah? Ya mungkin iya, tapi ya tadi sama dengan yang pemberian reward itu tidak seterusnya atau tidak selamanya gitu. Lanjut Bu. Nah, dari situ ketika ini stimulus, respon dan teori kontrol, bagaimana seorang guru bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana kita mengubah stimulus itu apa sih? Rangsangan dari luar menjadi rangsangan, menjadi teori kontrol, menjadi kontrol di dalam diri. Contohnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama, ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, dan nyatanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita dan seterusnya. Itu perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Sebaliknya semua perilaku itu memiliki tujuan. Next. Dari tadi penjelasannya tadi disimpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman, alias muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini sama makna disiplin, belajar bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik yang keluar dari intrinsik itu dari dalam, bukan karena ekstrinsik atau dari motivasi dari luar, gitu ya. Nah ini tadi, dari situlah kita berharap anak-anak memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dirangkum pada tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama: beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu 6 profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada pada diri murid-murid kita. Dan ini juga ada nilai-nilai kebajikan yang di awal tadi yang dirangkum. Sebenarnya masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Yang ini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, dan seterusnya. Ada percaya diri. Jadi kita harus mampu untuk membuat murid kita menjadi percaya diri, keluar dari dalam zona ini. Iya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak dan Ibu, motivasi yang manakah yang paling baik? Semuanya baik, tapi yang paling baik menurut panjenengan semua? Coba Bu Ana. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Betul. Betul sekali. Tapi orang kan Tuhan. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Contoh ya, kalau di dalam diri kita sebagai seorang guru, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita berangkat sekolah pagi-pagi karena takut akan hukuman dari Pak Agus, berarti itu motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik dari luar ya, karena takut, waduh Pak Agus ini kok ngomong-ngomong aku telat gitu ya. Yang kedua, berangkat pagi-pagi karena ingin mendapat penghargaan, ingin dipuji sama Pak Agus. Itu kira-kira intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik juga ya. Nanti, aduh, Butia berangkat pagi banget loh, dipuji berarti dapat penghargaan dari Pak Agus. Yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti saya berangkat pagi lebih awal, menghargai diri sendiri. Aku menjadi seorang guru, aku ingin ya benar, menjadi contoh tauladan bagi muridku agar muridku bisa juga seperti saya. Kan guru itu digugu dan ditiru ya. Jadi perilakunya juga harus ditunjukkan ya, benar. Kira-kira dari sini saya mau bertanya sedikit. Kalau tentang murid-murid kita, kira-kira murid-murid kita itu yang maksudnya motivasinya yang mana ya kira-kira ya? Iya, berarti mereka masih kira-kira nomor 1 dan nomor 2 karena takut nanti dihukum gurunya, terus dimarahin, telat kan biasanya masuk gerbang dia nggak langsung masuk dan lain-lain. Terus biar dapat penghargaan dari gurunya, wah pinter anakku, berangkatnya paling pagi. Nah, kita sebagai seorang guru ya, yang kita pelajari di dalam modul ini diharapkan memunculkan motivasi peserta didik
untuk menjadi motivasi, memiliki motivasi yang ketiga. Itu juga PR bagi kita. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin kuis dulu. Kuisis, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya kirimkan by WA nih. Pak Agus bisa ikut. Yang juara satu nanti dapat lagi konsumsi satu. Wah, harus juara satu ini. Ampun, ampun masuk. Menunggu peserta. Sudah masuk semuanya? Kodenya 17953. Muter-muter. Karena belum saya mulai. Duh, ini tapi belum ada yang masuk. Yang kodenya sudah di coba yang kedua, bisa gitu ya. Yang kedua ya, pakai yang kedua ya. Bisa? Siap? Satu peserta. Iya, peserta. Lima, sudah. Saya yang mulai. Boleh Bu, dimulai coba. Langsung ya. Oke, kita mulai.
Berarti tadi first-nya siapa ini? Bu Misti, tepuk tangan untuk Bu Misti. Hebat senior kita ya, Bu Misti dan Bu Betty. Nah, tadi ya siap. Ya. Tadi pertanyaannya, jawabannya tadi tentang apa namanya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata jawabannya benar antara dua, hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Coba saya minta satu orang aja. Pak Indro modal. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa nih? Bisa. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Nggak bisa Bu. Mama jujur banget. Ya. Pak Zaki. Bu Dina. Hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Kan ada nih. Kalau konsekuensi itu Menurut jenengan. dia melakukan kesalahan dan mendapatkan tujuan untuk dari kesalahan itu tadi. Kalau hukuman dari siapa kalau hukuman? Dari guru. Berarti kalau ya benar. Hukuman itu dari kita, salah satu pihak kepada anak didik kita. Kalau konsekuensi dari kesepakatan. Jadi kalau kamu nggak mengerjakan PR, nulis gini itu termasuk konsekuensi. Next ya. Nah, ini ada 3 perbedaan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi adalah pilihan. Nanti kita memberikan pilihan kepada anak didik kita, mau yang mana, yang terbaik. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika panjenengan menghukum siswa, pasti mereka akan merasa ya ada dendam sedikit ya dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman, namun jangka waktunya yang pendek. Restitusi yaitu menguatkan untuk murid agar dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dikuatkan dia melakukan kesalahan, terus habis itu dicari kesalahannya, tapi mereka sendiri yang mencari ini. Nah, berdasarkan bagian tersebut, ini ada perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata. Jadi tidak hanya hukuman dalam bentuk fisik aja, kata-kata verbal pun dengan marah-marah itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana atau sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, namun dengan kesepakatan siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2024. Konsekuensi atau hukuman yaitu yang tadi ya, kita bahas sedikit saja sih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" itu apa? Hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi.
kasih. Mungkin ada. Nah, ini tindakan-tindakan pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Jadi penghargaan itu ternyata juga dapat menghukum siswa seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau kita terus-terusan memberikan hadiah, terus penghargaannya bangkrut, ya benar. Penghargaan tidak efektif. Ya itu tadi, terus-terusan dikasih ternyata tidak efektif. Bisa saja dia malas-malasan. Terus penghargaan merusak hubungan. Jika kita memberikan penghargaan pada anak itu aja, yang tidak dapat penghargaan akan merasa terkucilkan, tersisihkan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Tadi sama. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau dia tidak dapat penghargaan, bisa jadi tidak semangat atau malas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat menghukum, dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini motivasi yang paling bagus yang dapat diterapkan anak-anak. Nah, ada pertanyaannya tadi? Tidak. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apakah Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Sedikit kita ulas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Iya, kesepakatan dalam kelas. Berarti dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Dua arah, ya benar sekali. Kaitannya itu dengan keyakinan. Contohnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ini awalnya dari peraturan atau dari apa? Kita menggunakan helm ini awalnya karena apa? Karena ada peraturan ya. Dan hari lambat laun ternyata kita memerlukan helm untuk melindungi diri. Nilainya adalah nilai keselamatan. Berarti kita menggunakan helm untuk, saya yakin saya kalau ya kita menggunakan helm ini untuk keselamatan diri kita, dan itu menjadi keyakinan dan disepakati. Jenengan sepakat kan saya tadi bilang itu? Nah itu juga termasuk kesepakatan. Nah, keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan biasanya bersifat satu arah. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau peraturan kayak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu peraturan. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan kelasnya di kelas panjenengan ada yang berbunyi tidak boleh berisik atau tidak boleh membuang sampah, itu berarti bukan keyakinan melainkan peraturan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diterima dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan hanya kita yang menyampaikan. Kalau dari Bapak dan Ibu masih yang nulis jenengan sendiri, itu berarti bukan keyakinan ke kelas, karena jenengan sendiri yang bikin. Nah, lanjut. Kita sedikit. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau warga kelas untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan menjadikan satu, yaitu menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Yang kelima, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi anak-anak nanti disuruh menandatanganinya, bukti bahwa dia sepakat, gitu ya. Yang keenam adalah keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, ini sudah saya buat di belakang itu ada. Ini adalah
video pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Itu ya. Jadi ini adalah videonya. Dulu. Nah, sudahlah. Itu tadi pembuatan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Masita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya selaku narasumber pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber pertama. Bagaimana Bapak Ibu, cukup jelas ya? Sangat jelas. Karena sangat lama. Nah, untuk selanjutnya pada sesi kedua dilanjutkan narasumber kedua Ibu Masita SPD, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mau dicakepin Bapak Ibu ya. Air beriak tanda tak dalam, air jernih bagaikan berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sari 1, pada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi penyebaran budaya positif dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 11 bersama saya Bu Masita dan rekan saya Bu Enda Budiati, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Bapak Ibu, kondisinya masih semangat? Karena sudah jam-jam rawan dan mendekati pulang Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya meluangkan waktu. Saya aja ice breaking dulu sebentar, mohon berdiri Bapak Ibu. Iya, nanti ice breakingnya nggak ada nyanyiannya, nggak apa ya. Berdiri Bapak Ibu, mohon berhadapan berpasangan Bapak Ibu. Yuk. Ada satu, yang kanan bilangan genap, yang kiri bilangan ganjil. Coba acungkan tangan, mana bilangan genap? Kanan. Mana bilangan ganjil? Caranya, ayo berhadapan. Salam, seperti salaman tetapi tidak bertemu. Nah, tangan kirinya di belakang. Yuk. Nah, ketika saya mengucapkan bilangan ganjil, berarti yang menangkap adalah bilangan genap. Bilangan genap berusaha meraih bilangan ganjil, dan bilangan ganjil harus berusaha menghindar. Sudah bisa dipahami? Kalau saya sebutkan bilangan genap, berarti bilangan ganjil berusaha untuk menangkapnya. Jadi terulang. Are you ready? Are you ready? Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Saya mempunyai dua
kue itu diambil oleh teman saya yang berjumlah 5. Siapa? Ayo masih konsentrasi. Alhamdulillah, boleh duduk Bapak Ibu. Kita masih konsentrasi ternyata meskipun di jam-jam bawah. Di sini saya akan membawakan 3 topik. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Sudah benar ucapan saya Bapak Ibu ya? Aman ya? 5 posisi kontrol. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Iya. Dari ketiga kata tersebut, manakah yang asing menurut panjenengan? Tetap ya, segitiga restitusi nanti akan saya bahas. Yang pertama 5 posisi kontrol, di mana kita sebagai guru ketika berkata ada masalah, di mana kita menempatkan diri kita. 5 posisi kontrol ada apa saja? Yang pertama yaitu posisi yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu pilih atau menurut Bapak Ibu tepat itu adalah posisi yang mana? Nggak usah coba dituliskan di sticky note yang imut ini ya. Mohon ditulis tapi tidak usah dikumpulkan, nanti akan saya tanyakan lagi. Jadi jenengan pilih posisi mana yang menurut Bapak Ibu itu tepat atau ideal. Sudah Bapak Ibu, sudah ditulis? Ditulis ya, ditulis mawon. Jangan pilih penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, atau posisi manajer. Sabar. Sudah ditulis? Nah, kalau sudah ditulis, mari kita lihat video berikut ini. Coba diamati Bapak Ibu. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sekarang lapangan basket. Ya, setelah mengamati video ini, kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Posisi apa?
penghukum benar. Kira-kira setuju napa mboten dengan posisi penghukum? Karena belum mengetahui alasan kenapa Naren itu datang terlambat ke sekolah. Betul. Jadi di situ ada kata-kata yang membentak ya Bapak Ibu ya. Naren, ya kan? Ada membentak. Kira-kira kalau jadi Naren, Bapak Ibu terluka nggak hatinya? Marah apa enggak? Bisa-bisa dia jadi anak yang pendendam. Dampaknya ini akan dibawa sampai dia dewasa. Lanjut, video kedua. Mau dia mati? Naren, Tadi Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren. Itu susah ya. Naren lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? maaf Bu. Lu Gusti Naren. Kalau sudah ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Saya cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, benar sekali. Kira-kira ketika jenengan digitukan, bagaimana perasaannya? Ya, kita akan semakin merasa bersalah. Bisa-bisa kita menjadi lebih minder, Bapak Ibu ya. Lanjut yang ketiga. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu ini ternyata yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat malu tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap bakal kejar Bu. Ya sudah saya nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, genitnya kata Bu Septi, karena mungkin ini terjadi di kelas SMA. Ya mungkin gurunya agak usianya terpaut tidak jauh. Jadi seolah-olah cie. Nah, ini posisi apa Bapak Ibu? Nah, dia lebih akrab ya. Jadi lebih lembut. Ini adalah posisi teman. Apakah baik Bapak Ibu? Menjadi posisi kontrol teman? Belum tentu. Kita lihat yang keempat. Lagi. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
malam Bu, saya harus tidak kelas pas jam istirahat. Iya benar. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, keempat posisi apa? Nah, pemantau yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata konsekuensi. Jadi sebelumnya Naren dengan Bu Eli ini sudah menjalin kesepakatan bahwa jika terlambat dia akan melaksanakan konsekuensinya yaitu keliling. Sekarang posisi terakhir. Jadi sekarang bagaimana ini? Saya lupa sekarang. Saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu lihat? Ada ibu sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian memperbaiki masalah keterlambatan? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Selain Kak Emma, ada ibu saya. kira-kira akan mulai saat kapan? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang terakhir posisi manajer, di mana seorang murid ini berusaha untuk menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Kita bahas mulai dari yang pertama. Oh iya, apakah Bapak Ibu masih mau merubah jawaban Bapak Ibu? Apakah masih mau merubah? Coba buka jawabannya. Coba Bu, Dunia, pilih posisi. Biasa. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Tadi Naren dihardik ya. Menghardik itu apa sih bawahnya? Iya, mencaci maki, menunjuk-nunjuk. Bu Eli tadi kan menunjuk-nunjuk dan berkaca pinggang. Jadi tindakan yang dilakukan oleh guru yang dengan posisi penghukum, yaitu dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Naren, kamu selalu saja terlambat. Nah, dengan kata membentak itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tadi Naren disuruh apa Bapak Ibu? Lari? Iya. Kira-kira apa dampaknya? Selain capek, jika Naren dihukum, ya dampaknya jadi anak yang pendendam. Bisa-bisa ya dia melakukan hal-hal yang melanggar dari nilai kebajikan. Dia punya inisiatif. Saya tadi dimarahi sama Bu Eli. Nanti kalau pulang sepedanya Bu Eli saya konsumsi. Nah, jadi muncul
kedua yaitu menjadikan anak tidak menyukai guru tertentu karena dia merasa dendam, jadi dia tidak menyukai guru tertentu. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, bahkan rendah diri. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu, Naren, kamu tidak kasihan ya sama ibu, nanti ibu dimarahi Bapak kepala sekolah. Jadi nadanya lembut yang menjadikan anak ini semakin bersalah. Apa dampaknya Bapak Ibu? Nah, membuat siswa ini merasa bersalah. Kalau sudah begitu, anak akan merasa takut dan merasa tidak percaya diri. Ketika dia melakukan suatu tindakan, dia merasa tidak percaya diri, bahkan rendah diri dan menarik diri dari teman-temannya. Posisi yang ketiga yaitu teman. Ini posisi yang sering mungkin ya kita lakukan sebagai guru. Posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi di sini berupa hukuman baik yang terjalin antara guru dan murid. Di sini biasanya guru menggunakan guyonan dalam ketika mengatasi permasalahan. Ayo bantulah Ibu Naren, demi ibu ya. Biasanya kan gitu. Guru bersikap akan lebih ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana supaya muridnya tidak terlalu takut. Tetapi ada dampaknya enggak? Ada ternyata Bapak Ibu. Ini dampaknya murid bisa bergantung hanya pada satu orang guru saja. Ketika siswa dekat dengan salah satu guru dan ketika dia melakukan kesalahan ditegur oleh guru yang lain, kira-kira mau menerima apa tidak? Nah, biasanya dia hanya ingin mendengar dari orang yang dia suka. Yang kedua, membuat siswa ini tidak mandiri. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Posisi yang keempat, pemantau atau memonitor. Memantau berarti mengawasi. Nah, berarti nada bicara dan ekspresinya datar. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata-kata konsekuensi. Naren, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu terlambat? Dampaknya Bapak Ibu, dia akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Biasanya pemantau ini sebelumnya sudah melakukan kesepakatan kelas, kalau memberikan reward ataupun sanksi kepada siswa yang melakukan kebaikan atau tidak melanggar peraturan. Jadi anak yang pita dikasih reward stiker misalkan. Jadi anak yang melanggar diberikan sanksi. Jadi yang membuat anak tidak sepenuhnya mandiri. Dan posisi kontrol yang kelima terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Jadi ditanyai dulu, Naren, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Jadi siswa ini bersifat netral. Jadi tercipta identitas positif yang berhasil dari anak yang melakukan kesalahan menjadi anak yang sudah menemukan solusi.
Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan bermakna seperti tadi. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya, Naren? Jadi seorang posisi control manager, dia itu membantu siswa dalam memecahkan masalah, sehingga dampaknya murid ini lebih mandiri karena dia menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri, sehingga muncul motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi muncul motivasi dari dirinya sendiri, sehingga dia dapat percaya diri dalam memecahkan masalahnya. Ya, yuk kita bermain. Oh iya, lupa lagi. Saya tanya, apakah mau merubah jawabannya Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan tadi? Posisi apa yang menurut Bapak Ibu ideal? Apa? Siapa yang jawabannya manajer? Coba saya lihat. Hebat sekali, tepuk tangan buat Pak Salam. Sebelum kita menjelaskan, ternyata Pak Salam sudah memilih manajer. Iya, setelah terbiasa menjadi manajer. Setelah melihat video tadi, kelima posisi kontrol, ternyata yang paling ideal adalah posisi manajer, karena di situ seorang guru dia tidak memberikan solusi tetapi hanya membantu siswa menemukan solusi, sehingga siswa ini muncul motivasi intrinsik. Setuju Bapak Ibu? Sekarang coba kita jawab kuis ini bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi manakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo. Coba pembuat rasa bersalah. Iya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Kamu selalu paling yang terakhir. Memantau. Ya. Apa Bapak Ibu? Memantau. Kamu selalu yang terakhir. Ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, yang hubungannya dengan minggu tadi. Ya. Coba di yang mana hijau? Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Bintang, kata-kata bintang yang harus digarisbawahi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Iya, jawaban tadi kan salah. Kamu selalu yang kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Iya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan topik yang kedua. Sebentar lagi Bapak Ibu ya, saya singkat. Kebutuhan dasar manusia. Selamat datang kepada Bapak Haji Samit. Kebutuhan dasar manusia. Jadi yang dibutuhkan manusia itu ada berapa? Coba dibaca Bapak Ibu, ada berapa? 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua
ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan atau freedom. Yang kelima kesenangan atau fun. Apakah kebutuhan ini hanya diperlukan pada orang dewasa, Bapak Ibu? Anak-anak apakah perlu membutuhkan kebutuhan ini? Perlu. Jadi bukan hanya orang dewasa yang membutuhkan, tapi siswa kita juga membutuhkan. Yang pertama bertahan hidup. Kira-kira apa saja kebutuhan bertahan hidup itu? Atau survival? Makan, terus minum, terus kebutuhan biologis, bereproduksi, memperbanyak keturunan. Apakah termasuk kebutuhan bertahan hidup, Pak Samir? Iya, benar sekali. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini bisa makan, minum, sandang pangan, ya, dan kebutuhan biologis. Yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Karena hidup tanpa kasih sayang bagaikan taman tak berbunga. Iya, bagaikan sayur tanpa bunga. Mungkin kita sering ya melihat siswa kita yang sering mencari perhatian, istilahnya caper. Biasanya mencari kesalahan atau lari-lari membuat gurunya emosi, ya. Itu aslinya Bapak Ibu, dia ingin memperjuangkan kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan merasa diterima. Aslinya bukan salah mereka, tetapi kita harus introspeksi diri, kebutuhan mana yang perlu kita berikan, ya. Yang ketiga yaitu penguasaan atau power. Power itu penting karena di situ menunjukkan kekuasaan kita. Terkadang ada anak yang selalu merasa paling kuat. Sudah ada ketua kelas, tapi dia, saya bu, coba saya bu, saya bisa. Berarti dia ingin menunjukkan atau memperjuangkan kebutuhan dasarnya yang berupa penguasaan. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Ketika anak-anak kan jelasnya boring ya, selalu belajar di kelas. Dia ingin, bu, saya coba belajar di luar kelas. Yang kelima adalah kesenangan atau fun. Iya. Kodrat anak adalah bermain. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menciptakan pembelajaran yang membuat suasananya menyenangkan seperti bermain, tidak menghilangkan kodrat dari anak sehingga anak-anak lebih senang. Kuisis lagi yuk. Kuisis lagi Bapak Ibu ya. Karena waktunya yang sudah semakin siang Bapak Ibu ya, kita jawab bersama-sama aja ya. Setuju? Ya, mulai. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Berarti
kebebasan. Coba. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jenggot. Iya, kasih. Sayang. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Coba. Kesenangan? Coba kesenangan. Masih banyak masalah. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel? Penguasaan? Iya. Gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Kesenangan? Kebebasan. Coba lagi. Ya. Ibu guru tidak menyapaku, tapi dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Iya, saya percepat. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Ibaratnya album foto. Kira-kira foto atau kenangan yang bagaimana yang Bapak Ibu simpan? Bu Tia, kira-kira kenangan atau foto yang bagaimana yang Bapak Ibu simpan? Yang berkesan, yang bahagia, yang senang-senang, yang bahagia, yang saya kelihatan paling baik. Iya. Bersama siapa? Bersama siapa? Bersama keluarga, bersama teman-teman. Jadi dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, di mana Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dari situ ada pertanyaan, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Di sini saya coba mau tanya kepada teman-teman, siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Coba Bu Dina. Orang-orang terdekat seperti keluarga, pasangan, anak, teman hidup. Betul sekali, saya juga sangat setuju. Orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, orang-orang yang mendukung kita, keluarga, teman. Terus yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Coba Bu Leli, nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Bu Leli penting dalam hidup ini? Coba Pak Fandi, nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Pak Fandi penting? Nggak tahu Bu. Nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda. Ayo coba Bapak Ibu dijawab, Bu Ica. Yang penting, nilai yang baik yang menurut Bapak Ibu baik. Kejujuran, iya betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ica. Iya. Dengan kejujuran kenapa Bu Ica? Karena dengan jujur kita dapat dipercaya orang lain. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan? Apa?
pekerjaan ideal bagi Anda? Saya kira dan semua jawaban Bapak Ibu, pekerjaan yang ideal adalah pekerjaan yang kita lakukan saat ini sebagai guru. Setuju? Iya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Monggo Bu Koyim. Ceritakan perjalanan hidup Anda di mana Anda ini merasa saya sudah di titik puncak. Pada saat apa? Iya, ketika saya Ketika kita bisa dipercaya orang lain. Kemudian ya jawaban yang sangat luar biasa. Ketika kita dipercayai orang lain. Yang kedua, coba Bu Indah ceritakan bagian perjalanan hidup Bu Indah di mana Bu Indah ini merasa sudah ada di titik puncak. Ketika mendapat paling sulit ya. Ketika saya diterima P3K. karena ini adalah dambaan kita semua ya, apalagi yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Diangkat menjadi seorang ASN adalah impian kita. Yang terakhir, ini bab yang terakhir, yang tadi Bapak Ibu asing, yaitu segitiga restitusi. Segitiga itu ada berapa sisinya Bapak Ibu? Ada 3, pinter. Tadi sudah dibahas tentang restitusi. Restitusi adalah upaya kita untuk memperbaiki kesalahan. Di mana nantinya seorang siswa ini ketika kembali ke kelompoknya dia akan lebih baik karena dia sudah ada motivasi intrinsik dari dirinya. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama, yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Jadi di situ kita sebagai seorang guru tidak menekan ketika ada permasalahan, tidak langsung menghukumnya, tapi menstabilkan identitas dulu. Tidak ada unsur menekan. Dengan cara bilang setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kalau sudah menstabilkan identitas, kita melaksanakan validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu tadi melakukan perbuatan itu, tentu punya alasan. Apa alasannya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang telah kamu butuhkan? Setelah melakukan itu, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Jadi itulah segitiga restitusi. Sudah boten penasaran lagi dengan segitiga restitusi? Jadi ada berapa tahapan Bapak Ibu? Apa saja? Yang pertama yang paling dasar menstabilkan. Yang kedua dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini saya setelah mencoba membuat segitiga restitusi di kelas saya. Ketika pembelajaran ada salah satu murid saya bernama Wildan, dia melakukan pelanggaran atau melanggar nilai dari kebajikan kelas, yaitu makan di kelas di waktu jam pelajaran. Dia tidak memperdulikan temannya, gurunya. Dia asik makan sendiri ketika jam pelajaran. Saking enaknya. Iya. Jangan ditanya kali itu ya. Setelah itu saya menanyakan kepada Wildan,
aktivitas. Yang pertama menstabilkan aktivitas, menanyakan apa benar dia tadi makan di kelas. Bu, ini gedenya bu. Ini gedenya bu. Gak kedengaran ya? Dia menanyakan kenapa dia kok makan di kelas, yaitu dengan cara memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa Wildan kamu kok makan tadi di kelas? Ternyata Wildan menjawab, saya karena tadi tidak sarapan. Ternyata dia memperjuangkan kebutuhan dasarnya, yaitu apa tadi? Kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu makan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, Wildan? Dia menyebutkan karena saya telah melaksanakan keyakinan kelas, ternyata melanggar yaitu makan pada waktu pelajaran. Ternyata saya panting. Bagaimana caranya Wildan supaya tidak makan pada waktu pelajaran? Dia menjawab, saya harus sarapan dulu, Bu. Supaya tidak terburu-buru saya harus bangun lebih pagi. Saya hanya membantu dia mencarikan solusi. Dan yang terakhir dia itu kita sisipkan nilai-nilai kebajikannya supaya dia akan menjadi anak yang lebih baik dan taat pada peraturan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ketiga topik tersebut sudah saya paparkan, mulai dari 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Bu Eli pergi mengaji. Bisa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang kedua. Saya kira narasumber pertama maupun kedua sudah sangat jelas nih Bapak Ibu. Nah, untuk menyingkat waktu, untuk sesi ketiga tanya jawab hanya diberikan 1 pertanyaan. Halo, Mem Emi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya tidak banyak. Proses pembuatan keyakinan kelas itu diakhiri dengan tanda tangan siswanya. Bagaimana solusinya untuk kelas rendah yang tidak bisa tanda tangan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab kepada narasumber. Oke, baik, terima kasih waktunya yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mem Eni. Apa solusinya jika anak kelas rendah atau kelas 1 tidak bisa tanda tangan ya? Kalau TK biasanya itu cap 5 jari. Mungkin kalau kelas 1 atau 2 itu bisa pakai cap jari seperti itu untuk mengatasi cap jempol, maksudnya cap jempol. Itu menandakan mereka setuju dengan kesepakatan yang Bagaimana untuk penanya?
kayaknya masih ada yang kurang. Minta nambah pertanyaan. Siapa yang Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya mengenai topik yang ketiga tentang segitiga restitusi. Tadi kan sudah disampaikan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Bagaimana jika kalau memang tidak sesuai dengan tahapan segitiga restitusi, mungkin urutannya terbalik dari 1, 2, 3 menjadi 2, 1, 3 atau begitupun sebaliknya. Apakah bisa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Enda. Apakah bisa? Bisa. Ya, untuk semuanya tergantung kondisi dan tergantung kebiasaan kita dalam menangani sebuah kasus. Seharusnya dalam segitiga restitusi harus sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, sehingga anak ini tidak merasa tertekan. Tidak kok melanggar. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi jawabannya harus sesuai dan kita harus selalu membiasakan ketika menangani sebuah kasus itu menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ini berat karena kita belum terbiasa. Sekian, ya. Itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Ibu Indah. Bagaimana? Bisa diterima? Atau masih mau menyanggah dan lebih lama? Karena sudah 2 pertanyaan dan terbatasnya waktu, berakhir sudah sesi tanya jawab. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini berarti berakhir pula acara diseminasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator mewakili para narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ica dari kelas 6 SDN Jongosari 1 Pandaan. Kemarin saya sudah mengikuti diseminasi oleh Bu Enda dan Bu Maisita mengenai praktik baik di sekolah dengan budaya positif. Di situ saya banyak belajar, salah satunya tentang keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu sangat penting dibuat di kelas. Mengapa? Karena dengan membuat keyakinan kelas, murid-murid dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati bersama. Dan ternyata membuat keyakinan kelas itu ternyata dibuat bersama-sama oleh guru dan siswa, bukan hanya dari guru saja. Dengan membuat keyakinan kelas bersama dan disepakati bersama, nantinya akan membentuk pribadi anak-anak yang lebih baik karena bertanggung jawab. Terima kasih Bu Enda dan Bu Maisita.
belum? Semua sudah nulis? Sekarang mulai dari kelompok 1, tempelkan keyakinan kelasnya di sini. Nggak usah dikasih lem lagi ya. Ayo kelompok 1. Kalau sudah duduk kembali. Lihat videonya. Wih, direkam. Itu yang bayang. Ya,